Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Betaria Diziga sebagai peserta di Sekolah Paralegal tingkat 1 tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan berbicara dalam video monolog ini terkait dengan materi Sekolah Paralegal pada pertemuan ke-8 yang sedang saya ikuti saat ini. Saya akan membahas tentang fungsi paralegal dalam kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi dalam putusan gugatan perceraian Islam, dan juga dasar hukum yang dapat digunakan di dalamnya. Yang pertama, kita mengetahui bahwa peran paralegal ini sangat penting dalam proses hukum sebagai pemberi bantuan hukum, meskipun tidak bisa menjadi penasehat hukum, namun memberikan bantuan hukum. Paralegal ini sangat bisa, ya. Dalam peran paralegal ini, pertama, pada kasasi, paralegal ini memiliki fungsi di dalamnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paralegal ini bertugas sebagai pemberi bantuan hukum dalam penyusunan berkas. Paralegal membantu dalam menyiapkan dan menyusun berkas kasasi, termasuk dokumen pendukung yang diperlukan. Yang kedua, penelitian hukum. Paralegal ini juga dapat melakukan penelitian hukum terkait kasus yang dikasasi, yang mencari jurisprudensi dan juga peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan kasasi tersebut. Kemudian, komunikasi dengan klien. Paralegal ini berperan sebagai penghubung antara pengacara dan klien, memberikan informasi terkait pengembangan kasus atau perkembangan kasus yang sedang ditangani. Dan yang terakhir pada fungsi paralegal pada kasasi ini yaitu pengarsipan. Pengarsipan ini maksudnya paralegal ini mengatur dan mengarsipkan dokumen-dokumen yang penting yang berkaitan dengan proses kasasi yang telah dilakukan. Pada fungsi paralegal dalam kasasi ini juga kita dapat melihat dasar hukumnya pada pasal 45A nomor Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan prosedur kasasi dan peran peradilan. Kemudian KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga memberikan panduan umum mengenai kasasi. Yang kedua dalam peran paralegal ini adalah pada peninjauan kembali atau PK. Paralegal ini berfungsi, yang pertama, pengumpulan bukti baru. Paralegal membantu dan mencari dan mengumpulkan bukti baru atau novum yang menjadi dasar untuk pengajuan PK. Kemudian penyusunan permohonan PK setelah didapatkan, dan kemudian koordinasi dengan pihak terkait seperti dengan saksi atau pihak lain yang relevan dengan permohonan PK. Dan yang terakhir adalah administrasi dan pengarsipan, yaitu penyusunan dokumen-dokumen yang akan dijadikan bahan sebagai pengajuan PK. Dasar hukum daripada peninjauan kembali ini juga bisa kita lihat pada pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak peninjauan kembali. Kemudian Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009. Kemudian Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 1980 tentang tata cara peninjauan kembali putusan Mahkamah Agung. Seterusnya, pada peran paralegal ini pada eksekusi putusan. Pada eksekusi putusan ini juga paralegal berfungsi sebagai fungsinya yaitu melakukan penyusunan dokumen eksekusi. Ya, maksudnya melakukan penyusunan dokumen eksekusi ini, paralegal membantu menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk eksekusi putusan seperti surat permohonan eksekusi dan sebagainya. Kemudian koordinasi dengan pengadilan, mengurus administrasi dan melakukan koordinasi mengenai proses eksekusi. Kemudian pendampingan klien, mendampingi klien selama proses eksekusi dan memastikan hak-hak klien bisa terpenuhi. Kemudian yang terakhir, pelaporan. Dalam pelaporan ini membantu dalam membuat laporan perkembangan eksekusi kepada pengacara dan juga kliennya. Pada posisi eksekusi ini juga dasar hukum yang dapat menjadi
dasar kita, yaitu pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian pasal 19 HIR dan pasal 29 RBG yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Jadi dalam kesimpulannya, menurut pandangan saya bahwa paralegal ini berperan sebagai pendukung utama pengacara dalam mengurus administrasi, juga penelitian hukum dan komunikasi dengan klien yang sedang kasus yang sedang ditangani, dan juga memberikan kerangka kerja yang jelas dalam menjalankan fungsi-fungsi pemberi bantuan hukum selama proses hukum itu berlangsung dan proses hukum itu dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang diharapkan dan yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya yakin banyak kelemahan. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.